Mereka adalah gembala. Dan dia sudah tahu persis tentang keadaan lembah Yordan ini. Tentang Sodom dan Gomora ini. Dia tahu. Tetapi kenapa dia memilih? Karena ada sesuatu yang menggerakkan dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat ini ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kami akan belajar tentang kebenaran-Mu yang akan menolong kami dan menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan yang akan kami lalui dan yang akan kami ambil dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua ya Bapa, biarlah firman-Mu menerangi hati kami, menolong kami, sehingga kehidupan kami berjalan tetap di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, bahkan Engkau tolong semua jemaat Tuhan yang ada, baik kami yang ada seberapa yang ada di gereja ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Tuhan tolong kami semua sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur dan kami siap Tuhan belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Dalam setiap kehidupan kita, dalam menjalani setiap kehidupan setiap kita, siapa saja dia ya. Setiap orang itu selalu memiliki pilihan-pilihan kehidupan. Amin. Betapa pentingnya pilihan itu, kenapa? Karena pilihan itu akan menentukan mau jadi apa kita, mau bagaimana kita, mau kemana kita. Haleluya. Pilihan adalah keputusan final yang akan diambil orang, atau keputusan akhir yang akan diambil seseorang, atau keputusan yang akan diambil untuk dijalani oleh seseorang. Itu pilihan. Amin. Jadi itu berhubungan dengan apa yang akan dia ambil dan apa yang akan dia jalani. Haleluya. Jadi betapa pentingnya pilihan itu dalam kehidupan kita. Kadang itu terjadi hanya dalam sekejap. Haleluya. Ketika kita dihadapkan ya, kita diperhadapkan untuk memilih. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 sampai 11. Ya. Saya akan bacakan bagi kita semua yang ada. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Bukankah telah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Haleluya. Ini adalah kisah yang semua kita tahu, kisah yang kita paham bersama, bahkan kita dengarkan, mungkin dari sejak kecil kita dengarkan kisah ini. Abraham dan Lot ya. Lot ini adalah seorang yang ikut bersama-sama dengan Abraham waktu Tuhan memanggil Abraham, waktu Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim ya. Jadi ceritanya mereka ada di satu tempat. Di tempat itu mereka tinggal dan mereka berusaha ya. Mereka tinggal dan mencari untuk kehidupan mereka. Dan Tuhan memberkati baik Lot maupun Abraham ya. Tuhan memberkati kedua orang itu. Dan akhirnya kedua orang ini semakin hari semakin diberkati. Harta benda mereka semakin bertambah. Karena kebiasaan ataukah pada masa itu ukuran harta itu pada ternak ya. Jadi jumlah ternak itu menentukan seberapa banyak kekayaan atau seberapa kaya seseorang ya. Jadi ternak itu menentukan.
Dan lahan untuk memberi makan serta sumur untuk memberi minum kepada ternak mereka itu sangat diperhatikan. Nah, jadi pada waktu itu ketika mereka sudah bertambah kaya, uang mereka bertambah banyak, ternak mereka bertambah, lalu terjadilah perkelahian antara gembala Lot dan gembala Abraham, ya. Jadi kedua orang ini memiliki pekerja-pekerja yang menjaga ternak-ternak mereka. Lalu terjadi perkelahian. Kenapa bisa terjadi? Karena lahan untuk memberi makan kepada domba-domba mereka semakin hari semakin sempit. Dapat kita baca dalam konteks itu Kejadian pasal 13 ya. Semakin sempit lahan itu ya. Lahan untuk peternakan semakin sempit. Lalu terjadilah perkelahian. Nah, ketika terjadi perkelahian, maka sebagai seorang yang bijaksana ya, sebagai seorang yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, orang yang tidak mau terjadi persoalan di dalam keluarganya, maka Abraham ini datang kepada Lot dan memberitahukan kepada Lot, baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku, ya. Abraham bilang, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi datanglah saatnya di mana Lot harus memilih. Haleluya. Bukankah setiap kehidupan kita, setiap kita itu selalu diperhadapkan kepada masa dan saat-saat di mana kita harus memilih. Amin. Dan itulah yang terjadi kepada Lot pada waktu itu ya. Datang saat itu dan datang masa itu untuk Lot memilih apa yang harus dipilihnya ya. Tetapi berhubungan dengan pilihan itu sebenarnya ya. Atau kalau kita mempertanyakannya, mengapa orang pada akhirnya memilih, pilihan itu menggambarkan tentang tujuan hidup seseorang. Haleluya. Ketika orang memilih sesuatu atau orang memilih untuk menjalani sebuah kehidupan, maka itu menggambarkan tentang tujuan hidup orang itu. Haleluya. Itu menggambarkan tentang harapan-harapan masa depannya. Atau menggambarkan apa yang akan dijalani orang itu. Jadi tidak mungkin orang memilih sesuatu bahkan atau memilih sesuatu yang cukup penting dalam hidupnya. Dan itu tidak berhubungan dengan harapannya atau berhubungan dengan tujuan hidupnya. Ketika orang memilih, maka itu menggambarkan tujuan hidupnya. Haleluya. Dan kedua, ketika orang memilih, hal itu menunjukkan tentang prioritas hidupnya. Ya. Itu menunjukkan tentang prioritas hidupnya. Apa yang dia utamakan ya. Apa yang dia pentingkan dalam hidup ini. Misalnya ketika saudara mendapat dua undangan pada waktu yang bersamaan. Satu undangan adalah dua-duanya adalah undangan nikah. Satu adalah sahabat saudara dan satu adalah sahabat dari sahabat saudara. Jadi orang jauh. Yang satu adalah sahabat saudara. Dua-duanya pada waktu yang bersamaan. Pilihanmu menunjukkan prioritasmu. Haleluya. Ketika engkau memilih, maka pada saat itu menunjukkan apa yang engkau utamakan dalam kehidupanmu. Itu pilihan ya. Jadi ketika setiap kali orang melakukan sebuah pilihan dalam kehidupannya, itu sudah tergambar ya. Ketika orang dihadapkan dengan pilihan, itu sudah tergambar apa yang dia utamakan dalam hidupnya. Haleluya. Sudah mulai tergambar. Dan berikutnya ketika orang memilih, maka pilihan itu menggambarkan tentang kebiasaannya atau menggambarkan tentang perilaku hidupnya. Jadi kebiasaannya adalah kebiasaan yang jelek misalnya ya. Misalnya orang yang terbiasa bergaul dengan minuman keras ya. Maka pada saat disuruh memilih air putih dan minuman keras, pasti dia pilih minuman keras. Kenapa? Karena itu kebiasaannya, menggambarkan perilaku hidupnya. Haleluya.
Itu adalah keadaan mengapa orang memilih. Nah, dan inilah yang terjadi kepada Lot. Haleluya. Firman Tuhan berkata bilang begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya apa? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ketika Lot mengambil keputusan yang menggambarkan tentang prioritas hidupnya, yang menggambarkan tentang tujuan hidupnya, yang menggambarkan tentang kebiasaan-kebiasaan hidupnya, maka ketika dia memilih, tetapi sebenarnya dia sudah menjadi buta. Haleluya. Dia memang firman Tuhan berkata di pandangnya lembah Yordan itu banyak airnya. Memang dia memandang, tetapi sesungguhnya dia buta. Kenapa? Dia tidak mampu melihat sesuatu yang baik. Haleluya. Dia menjadi buta, kenapa? Saya katakan dia menjadi buta, kenapa? Karena pilihannya telah dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaannya dia. Pilihannya telah dikuasai oleh tujuan hidupnya dan prioritas hidupnya. Haleluya. Sehingga dia menjadi buta. Buktinya dia menjadi buta itu apa? Dia menjadi orang yang egois. Dia memilih yang baik menurut pandangannya bagi dia. Haleluya. Dia tahu tempat-tempat yang lain itu tidak sesubur lembah Yordan. Ketika dia melihat lembah Yordan, matanya terbuka dan hatinya mulai berpikir, otaknya berjalan. Kalau saya di sana, saya pasti tambah kaya. Haleluya. Kenapa? Karena itu menggambarkan prioritas hidupnya dan tujuan hidupnya. Malahan ayat-ayat sesudahnya berkata bilang begini ya. Pada ayat yang ke-13 dia bilang begini. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Selain orang ketika prioritas hidupnya salah, maka dia utamakan adalah harta, dia utamakan adalah tentang kenikmatan hidup ataukah tentang eksistensi hidupnya ya. Dia tidak peduli lagi masalah moralitas dan masalah spiritualnya. Dia tidak peduli. Padahal firman Tuhan berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dia tidak mementingkan hal itu. Dia tidak peduli masalah hal itu. Masalah moralitas. Dia tidak peduli masalah spiritualnya. Masalah kerohaniannya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak peduli hal itu. Dia adalah gembala. Mereka adalah gembala. Dan dia sudah tahu persis tentang keadaan lembah Yordan ini. Tentang Sodom dan Gomora ini. Dia tahu, tetapi kenapa dia memilih? Karena ada sesuatu yang menggerakkan dia, yaitu kebiasaannya dan prioritas hidupnya. Haleluya. Dia tahu di sana jahat, tetapi kenapa dia memilih? Karena dia digerakkan oleh tujuan-tujuan untuk memuaskan keinginan hidupnya. Akhirnya Lot memilih baginya. Bukankah banyak kali kita diperhadapkan untuk memilih sesuatu? Banyak kali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Haleluya. Kalau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dapat ditebus dalam jangka waktu yang singkat, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tetapi bagaimana kalau kesalahan yang kita lakukan itu tidak dapat diubah lagi? Haleluya. Bagaimana kalau pilihan yang kita buat itu tidak dapat kita ubah lagi, yang membuat kita terpaksa harus menjalani pilihan kita? Apa yang terjadi? Dan ini yang dilakukan oleh Lot. Lot akhirnya kehilangan seluruh yang dia punyai, seluruh yang dia miliki, harta bendanya habis, bahkan istrinya menjadi tiang garam.
Kenapa? Dimulai dari satu yang namanya pilihan. Haleluya. Sangat penting pilihan itu bagi kita. Jangan korbankan moralitas kita. Jangan korbankan spiritualitas kita. Hanya karena pilihan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari jadikan pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham waktu Lot memilih dan Tuhan bilang sama Abraham, pandanglah negeri ini, semuanya akan kuberikan kepadamu. Akhirnya apa? Tuhan memberkati Abraham. Jadi kalau Tuhan ada di dalam pilihan-pilihan kita, tidak peduli kita di mana, Tuhan akan ada menyertai. Amin. Kalau Tuhan menjadi prioritas pilihan kita, tidak peduli kita di mana, Tuhan ada menyertai. Karena Dia tahu kepunyaannya. Haleluya. Kiranya dalam menjalani kehidupan kita, kita mulai menunjukkan pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.